Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di kanal berita terkini dan terpercaya. Hari ini, kita akan membahas sebuah peristiwa pilu yang kembali melanda saudara-saudari kita di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Banjir bandang dahsyat menerjang wilayah ini, meninggalkan jejak kesedihan dan kerugian yang mendalam. Ribuan rumah terendam, dan ribuan warga terpaksa mengungsi dari tempat tinggal yang mereka cintai. Mari kita lihat lebih dekat apa yang sebenarnya terjadi. Semua ini berawal dari cuaca ekstrem yang tak menentu selama beberapa hari terakhir. Curah hujan dengan intensitas sangat tinggi mengguyur wilayah Kudus dan sekitarnya tanpa henti. Akibatnya, beberapa sungai besar yang melintasi kabupaten ini, seperti Sungai Wulan dan Sungai Wona, tidak lagi mampu menampung debit air yang melimpah ruah. Tanggul-tanggul penahan air yang selama ini menjadi benteng pertahanan warga akhirnya tak kuasa menahan derasnya arus dan jebol di beberapa titik kritis. Salah satu titik jebol yang paling parah terjadi di Tanggul Sungai Wulan, yang berlokasi di perbatasan antara Kabupaten Kudus dan Demak. Jebolnya tanggul ini menjadi pemicu utama gelombang air bah yang menerjang permukiman warga dengan sangat cepat. Bayangkan, air datang begitu deras dan tiba-tiba, membuat warga panik dan tidak punya banyak waktu untuk menyelamatkan harta benda mereka. Prioritas utama mereka saat itu hanyalah menyelamatkan diri dan keluarga. Menurut data terbaru dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Kudus, dampak dari bencana ini sungguh luar biasa. Lebih dari 5.000 rumah di puluhan desa yang tersebar di beberapa kecamatan terendam banjir. Kecamatan yang terdampak paling parah antara lain adalah Kecamatan Jati, Undaan, Mejobo, dan Kaliwungu. Ketinggian air bervariasi, mulai dari sebatas mata kaki hingga ada yang mencapai lebih dari 1 meter, bahkan merendam atap rumah di beberapa lokasi. Pemandangan di lokasi bencana sungguh memilukan. Rumah-rumah warga tergenang air coklat pekat, perabotan rumah tangga mengapung tak beraturan, dan akses jalan utama terputus total. Aktivitas ekonomi lumpuh seketika. Sawah-sawah yang seharusnya siap panen kini terendam air, menyebabkan para petani terancam gagal panen total dan kerugian materi yang sangat besar. Listrik di banyak area juga terpaksa dipadamkan oleh PLN untuk menghindari risiko korsleting yang berbahaya. Melihat kondisi ini, puluhan ribu warga tidak punya pilihan lain selain meninggalkan rumah mereka. Mereka mengungsi ke tempat-tempat yang lebih aman, seperti balai desa, sekolah-sekolah, masjid, atau rumah kerabat yang tidak terdampak banjir. Di posko-posko pengungsian, kita bisa melihat raut wajah lelah dan cemas dari para pengungsi. Anak-anak, orang dewasa, hingga para lansia harus berdesakan dalam kondisi yang serba terbatas. Tim gabungan dari BPBD, TNI, Polri, relawan, dan berbagai organisasi kemanusiaan langsung bergerak cepat ke lokasi. Proses evakuasi warga, terutama anak-anak, ibu hamil, dan lansia yang terjebak di dalam rumah, menjadi prioritas utama. Perahu karet dikerahkan untuk menyisir area-area yang terisolasi dan sulit dijangkau. Upaya penyelamatan ini seringkali diwarnai dengan tantangan, seperti arus air yang masih deras dan minimnya penerangan di malam hari. Namun, semangat para petugas dan relawan tidak pernah padam. Di tengah situasi darurat ini, kebutuhan mendesak bagi para pengungsi adalah makanan siap saji, air bersih, pakaian layak pakai, selimut, dan obat-obatan. Dapur umum darurat segera didirikan di beberapa titik untuk memastikan pasokan makanan bagi para korban. Tim medis juga disiagakan untuk memberikan pertolongan pertama dan mencegah penyebaran penyakit yang seringkali muncul pasca banjir, seperti penyakit kulit, diare, dan demam berdarah. Pemerintah daerah setempat telah menetapkan status tanggap darurat bencana untuk mempercepat proses penanganan. Bantuan dari pemerintah provinsi dan pusat juga mulai berdatangan. Namun, skala bencana yang begitu luas membuat upaya penanganan menjadi tantangan yang sangat besar. Perbaikan tanggul yang jebol menjadi prioritas utama untuk mencegah banjir susulan yang lebih parah, mengingat cuaca ekstrem diperkirakan masih akan berlangsung. Peristiwa ini menjadi pengingat keras bagi kita semua tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Penggundulan hutan di wilayah hulu, penyempitan daerah aliran sungai, dan sistem drainase yang kurang memadai seringkali disebut sebagai faktor-faktor yang memperparah dampak banjir. Ini bukan hanya soal cuaca ekstrem, tetapi juga tentang bagaimana kita mengelola lingkungan kita. Perlu ada upaya serius dan berkelanjutan dari semua pihak,
baik pemerintah maupun masyarakat, untuk melakukan mitigasi bencana. Program-program seperti normalisasi sungai, perbaikan tanggul secara berkala, dan reboisasi di daerah hulu harus menjadi prioritas. Sekarang, yang terpenting adalah bagaimana kita bisa membantu saudara-saudari kita di Kudus. Solidaritas dan kepedulian kita sangat berarti bagi mereka. Bagi teman-teman yang memiliki rezeki lebih, Anda bisa menyalurkan donasi melalui lembaga-lembaga resmi dan terpercaya yang membuka posko bantuan untuk korban banjir Kudus. Bantuan sekecil apapun, baik itu berupa dana, logistik, atau bahkan doa, akan sangat membantu meringankan beban mereka. Mari kita tunjukkan bahwa mereka tidak sendirian dalam menghadapi cobaan ini. Kita doakan bersama semoga kondisi di Kudus segera membaik, air segera surut, dan para warga dapat kembali ke rumah masing-masing dengan selamat. Semoga pemerintah dan tim relawan diberikan kekuatan dan kelancaran dalam menjalankan tugas mulia mereka. Informasi lebih lanjut mengenai cara berdonasi atau menjadi relawan biasanya bisa diakses melalui situs resmi BPBD setempat atau akun media sosial lembaga kemanusiaan yang kredibel. Jangan mudah percaya informasi yang tidak jelas sumbernya untuk menghindari penipuan berkedok donasi. Terima kasih telah menyimak informasi ini. Mari kita terus sebarkan semangat kebaikan dan kepedulian. Jangan lupa untuk subscribe kanal ini agar tidak ketinggalan informasi penting lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap waspada dan jaga kesehatan selalu.